Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga talimnya ya. Dan insya Allah kita akan bahas bareng-bareng tentang sedekah. Ya itu karena kemarin aku dapet yang di Google Form itu teman-teman ngisi sedekah itu ya ada yang belum dibahas gitu ya. Ini boleh banget teman-teman nanti ya lebih dieksplor lagi setelah lihat materi ini ya, karena emang ya apa ya review aja sih ya, kali kalau mungkin teman-teman juga udah dapet di apa namanya di pelajaran agama di kuliah juga mungkin ada ya, atau di SMA ya, atau di SMP kayak gitu ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tentang pengertiannya dulu ya. Ya, ini pengertian yang aku ambil dari internet semua sih ya. Sorry belum bisa bahas dari kitab, cuman insya Allah yang internetnya udah aku ya lihat secara benar-benar lah gitu ya, yang tervalidasi lah internetnya gitu ya. Nah ini jadi menurut KBBI, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Jadi ya kita memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin atau ya pengemis gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu. Apa namanya di luar kayak zakat fitrah kan wajib ya. Nah, itu di luar itu gitu. Nah, itu yang dinamakan sedekah menurut KBBI. Dan selanjutnya itu ada pengertian sedekah itu yaitu mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun, semata-mata mengharap ridho Allah. Dan sedekah itu yaitu sebagai bukti kebenaran dari keimanan kita gitu. Istilah lainnya juga bisa disebut derma atau donasi. Jadi kalau misalkan kita donasi atau ya memberikan sesuatu dengan ikhlas itu udah bisa dibilang sedekah ya kan. Gimana kalau nggak ikhlas? Nah di sini dibahas ada dalil nakli. Dalil nakli itu dalil-dalil kayak ayat atau hadis gitu ya, yang ibaratnya udah tervalidasi lah, ini udah dari Allah gitu ya. Nah ini ada surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 264 yang artinya itu orang-orang yang hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau digarisbawahi dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah di hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu dari apapun yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya kalau misalkan kita lihat sekilas itu udah ada ya, jelas banget secara tersirat itu dengan ada tuh di bagian sedekah apa namanya, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tuh jangan dengan menyebut-nyebutnya. Kalau misalkan ikhlas tuh biasanya ya udah kayak nggak usah aja sih disebutin gitu. Bahkan kita pernah dengar ya kalimat bahwa sedekahlah sampai si tangan kirimu tuh nggak tahu gitu. Nah ini tafsir Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat tadi itu ada dari Al-Mukhtasar ya, dari tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tahfiz Riyadh. Sebenarnya banyak banget ya tafsirnya, cuman aku ambil sedikit aja yang selalu udah mewakili sih. Ya sama sih pengertiannya dengan apa yang aku jabarkan tadi. Jangan menghapus pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkitnya. Terus kayak kita misalkan kita sedekah nih, terus ngupload foto orang yang kita sedekahkan, ngupload tanpa persetujuan sih ya, sedangkan orang yang disedekahkannya yang difoto itu nggak mau gitu. Nah itu hati-hati, menyakiti hati mereka loh. Jadi hati-hati kalau misalkan kita baksos atau lagi acara apa gitu ya, yang lagi sedekah-sedekah gitu,
foto boleh, tapi kalau mau upload atau mau disebarkan ibaratnya yang orang lain tahu tuh izin dulu tuh lebih baik. Karena aku pernah ada pengalaman sih, kayak jadi mahasiswa mana gitu itu apa bukan sedekah ding, kayak donasi gitu. Setelah itu mereka foto dan diupload, dan itu yang di apa ya, yang di apa namanya, orang-orang yang didonasikannya tuh nggak terima gitu loh, kenapa harus diupload kayak gitu, harus sebarluaskan. Mereka tuh pemulung ya, jadi mereka tuh kayak nggak mau gitu loh mereka terekspos, apalagi karena kadang ada yang keluarganya nggak tahu kalau mereka jadi pemulung di Jogja kayak gitu. Jadi apa-apa harus izin dan saling aja sih ya. Ya lagian bagusnya juga kalau kayak gitu, ya udahlah kita aja yang tahu. Tapi kan biasanya kalau untuk donasi organisasi kan biasanya harus ada dokumentasi ya, jadi nggak apa-apa tapi izin dulu kayak gitu ya, biar nggak menyakiti hati, dan insya Allah jadinya ya diridoi lah kayak gitu sedekah kita kayak gitu ya. Nah, jadi di tafsir ini juga dijelaskan kalau misalkan kita nih ya ngungkit-ngungkit sedekah itu tuh sama dengan kayak batu licin, katanya tuh batu licin yang di atasnya terdapat debu yang ditimpa hujan lebat. Maka curahan airnya tuh akan melenyapkan debu itu gitu. Jadi kalau misalkan kita sedekah terus diungkit-ungkit semacam gak ikhlas gitu, ya itu ya udah hilang gitu pahala sedekah kita. Jadi percuma mau kita ngeluarin 100 juta kalau misalkan kita ungkit-ungkit terus, ya udah kayak ya Allah angkat itu gitu karena keriaan kita. Jadi hati-hati ya apapun itu gitu. Boleh sih kayak misalkan selebgram misalkan ya, kan mereka suka tuh kayak konten-konten bikin ngasih-ngasih apa gitu, terus ada komen yang negatif ada yang positif. Yang negatif tuh rata-rata biasanya sedekah kok diliatin gitu ya. Ya memang sih semuanya tergantung niat sih, cuman kayak ya kalau bisa ditahan untuk tidak mengekspos ya kenapa enggak gitu, karena kan hati kan bisa berubah ya, nggak tahu gitu. Jadi mendingan kita jaga aja sih dengan nggak mengekspos itu gitu ya. Cuman kalau ranahnya artis ya nggak ngerti sih ya, semoga mereka niatnya baik sih, nggak ada panca sosial atau dan lainnya, kita husnuzon aja gitu. Terus ada lagi dari Nakli, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 12, itu tentang ya sama sedekah juga, artinya apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, kalau di sini nanti kita langsung lihat tafsirannya nih. Nah, itu dari tafsir Al-Mukhtasar juga ya, Markis Tafsir Riyad. Itu pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah, Imam Masjidil Haram, sama tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Yaitu jadi di zaman dulu itu saat orang lain mau berbicara dengan Rasulullah ya, karena Rasulullah itu adalah makhluk yang paling mulia ya. Jadi untuk mensucikan diri kita supaya lebih bersih itu dianjurkan untuk bersedekah dulu gitu, karena supaya kita kan mau berbicara nih sama orang yang mulia. Nah, kita membersihkan diri kita dulu yaitu dengan cara bersedekah. Jadi saking bersihnya sedekah itu sampai dianjurkan saat kita mau ngobrol sama Rasulullah kayak gitu tafsirnya ya. Jadi ya itulah keutamaan sedekah gitu loh. Jadi banyak juga hal-hal yang kayaknya pokoknya bikin bersih lah sedekah itu. Jadi ya nggak ada salahnya banget. Dan karena kita kayak sering gak sih dengar dari orang-orang kalau misalkan sedekah itu ya membersihkan harta kita, dan juga kayak dapat beberapa kali lipatnya gitu loh dari sedekah, ya kan. Nah, makanya yuk kita sedekah bareng-bareng sedikit aja setiap hari, misalkan 1.000, itu lumayan loh. Nggak akan apa ya baratnya, yang pasti sedekahnya jangan memberatkan ya. Misalkan kalian cuma punya duit 1 juta, terus 1 juta disedekahin, ya paling nggak ada 100.000 lah sisa buat kalian makan, daripada kalian kepikiran kan nggak bisa makan sendiri tapi nyedekahin ke orang terus kepikiran akhirnya nggak ikhlas. Nah, jangan sampai kayak gitu, harus seimbang ya, kehidupan kita terpenuhi, sedekah pun jangan lupa kayak gitu. Nah, seterusnya ada macam-macam sedekah atau sodakoh. Yang pertama itu bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar. Ya, ini ada dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu berkata, diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir,
tahmid, tasbih, istighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedang ia dibebaskan dirinya dari api neraka. Jadi intinya ya saat kita berzikir ya, takbir, tahmid, tasbih, istighfar, terus menyingkirkan batu dari jalanan, ada duri, ada paku, pokoknya kalau misalkan di jalan itu disingkirkan aja, karena itu sebagian dari amal ma'ruf nahi mungkar yang mana bisa dihitung kebaikannya sama dengan bersedekah kayak gitu ya. Jadi sekebaikan sekecil apapun tuh Allah tuh melihat gitu dan menghitung. Jadi jangan kita lewatkan gitu ya. Ini juga benar-benar nasihat banget buat aku ngomong kayak gini, karena ya aku juga mungkin masih kayak cuek gitu kalau misalkan ada sesuatu di tengah jalan, batu segala macam yang menghindari orang-orang jalan. Itu dari sekarang ayo gitu kita berusaha bersedekah dengan jalan itu gitu. Atau ada juga itu pernah ya, ada yang sedekah sama dengan senyum itu sama dengan sedekah. Itu sebenarnya hadisnya doif, cuman vibe-nya bagus lah gitu ya kata-katanya. Jadi ya dengan kita senyum itu bersedekah itu ya bagus juga gitu, walaupun hadisnya doif kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, hal-hal kecil tuh bisa menjadi besar gitu sih intinya. Nah, terus ada bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya, itu juga sedekah ya. Itu dari Al-Miqdun bin Maldi Karib Al-Zubaydi radhiyallahu anhu. Tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, dan anak pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Jadi kalau misalkan kita kerja nih, terus nanti buat bayar listrik, atau mungkin misalkan kita belum bisa ngasih kepada orang tua, kayak ngasih uangnya gitu, bayar listrik, atau kita belanjanya, insya Allah itu jadi sedekah gitu. Jadi jangan merasa itu aduh aku belum apa-apa nih, nggak apa-apa, insya Allah asal kita ikhlas memberikannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sedekah harta atau materi. Ini yang biasa kita lakukan ya biasanya mungkin ya. Kalau bekerja tadi kan biasanya buat yang udah kerja, kok ini ya kita bisa lah. Sedekah tidaklah nih dari Rasulullah nih, hadis riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta, udah pasti ya, karena insya Allah malah bertambah terus. Matematika Allah itu tidak sama dengan matematika kita, jadi jangan pernah menyamakannya. Bisa aja kita kasih 100.000, mungkin matematika kita ya paling ditambah 1 juta 2 juta, ya enggak dengan uang gitu, bisa aja dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, diberikan lingkungan yang baik dan sebagainya. Jadi jangan pernah mikir dengan matematika kita gitu, kayak kita sedekah 100.000 bakal dikasih ya 200.000 misalkan dikali 10 gitu, atau ya gimana, itu enggak langsung uang ya, bisa juga dengan hal yang lainnya gitu. Iya, ini referensi yang aku dapetin ya dari internet, dari kitabisa.com. Insya Allah itu valid lah, bisa kita referensikan. Maaf nih belum bisa pakai kitab, mungkin teman-teman yang udah ahli kitab gitu kan, boleh banget loh nanti sharing gitu di grup. Mungkin yang mau sharing gitu, Kak misalkan sedekah itu begini loh di kitab ini, itu lebih keren lagi sih ya. Jadi banyak banget ya keutamaan sedekah gitu. Jujur banyak banget sih kayak hasil dari bersedekah yang udah aku jalanin selama ini. Jadi kayak kecanduan untuk sedekah sendiri, karena kerasa gitu loh di kehidupan nyata kita tuh benar-benar kerasa ya. Jadi mungkin yang belum mulai sama sekali, atau yang sudah, alhamdulillah ya, kita bersedekah walaupun ya ke tukang parkir, walaupun tukang parkirnya duduk aja gitu ya, cuman ngejagain ya, anggap aja kita sedekah lah. Jadi buang rasa ketidakikhlasan itu, insya Allah nanti Allah ganti. Kayak gitu aja, nanti insya Allah ada kuis singkat di link yang udah aku sediain. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.